Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi P3K Guru Pendidikan Kewarganegaraan atau Guru PKN. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Sosok Ketua Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I yang memiliki gagasan untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua yaitu A. W.R. Supratman, B. Mohyamin, C. Latif Hendraningrat, D. Sugondo Joyo Puspito. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Sugondo Joyo Puspito. Soal nomor 2. Cita-cita yang ingin dicapai para pemuda dengan mematri Sumpah Pemuda di dalam hati yang benar adalah A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, B. Ikrar Sumpah Pemuda, C. Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh, D. Berjuang Bersama Bersatu. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Berjuang Bersama dan Bersatu. Soal nomor 3. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang mengharukan supaya para pemimpin senantiasa dapat berbuat baik agar dapat menjadi teladan bagi rakyat adalah penjabaran dari A. Bhinneka Tunggal Ika Tana Dharma Margrua, B. Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh, C. Sepi ing pamrih rame ing gawe, D. Ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karsa tut uri handayani. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karsa tut uri handayani. Soal nomor 4. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang sifatnya nasional dan modern. Organisasi ini didirikan oleh seorang pemuda yang menempuh pendidikan di Stovia. Nama pemuda ini adalah A. Suwardi Suryadiningrat, B. Wahidin Sudirohusodo, C. Sutomo, D. Cipto Mangunkusumo. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Cipto Mangunkusumo. Soal nomor 5. Perhatikan nama-nama pahlawan di bawah ini. Siapakah dari nama-nama pahlawan di atas yang termasuk tokoh perintis kebangkitan nasional? A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 3. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. 1, 2, dan 3. Soal nomor 6. Nilai universal yang terdapat pada alinea pertama pembukaan UUD 1945 maksudnya adalah A. Berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, B. Berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia, berlaku seluruh masyarakat Indonesia, C. Berlaku untuk suku, agama, ras di Indonesia, D. Berlaku untuk bangsa-bangsa di dunia. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Berlaku untuk bangsa-bangsa di dunia. Soal nomor 7. Pokok pikiran yang terdapat pada alinea kedua pembukaan UUD 1945 adalah penjabaran dari A. Sila kelima Pancasila, B. Sila kedua Pancasila, C. Sila keempat Pancasila, D. Sila ketiga Pancasila. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Sila ketiga Pancasila. Soal nomor 8. Pengaruh Sumpah Pemuda yang diadakan pada tanggal 28 Oktober 1945 bagi perjuangan kaum muda untuk memerdekakan Indonesia yaitu A. Membangkitkan kesadaran nasional, B. Memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu, C. Meneguhkan semangat para pejuang Indonesia, D. Mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu. Ini 28 Oktober 1928. Soal selanjutnya. Strategi yang dibangun Belanda untuk menjajah Indonesia selama 350 tahun yang benar adalah A. Damping, B. Divide et Impera, C. Balas Budi, D. Ethice Polik. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Divide et Impera. Soal nomor 10. Kewajiban menjaga keutuhan tanah air
dari serangan bangsa-bangsa asing. Bagi seorang pemuda dan pemudi, Indonesia merupakan pengertian dari aspek Sumpah Pemuda A. Satu nusa, B. Satu tanah air, C. Satu bangsa, D. Satu bahasa. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Satu tanah air. Soal nomor 11. Kalimat kedua yang terdapat pada Sumpah Pemuda memiliki makna A. Mengakui bahasa Indonesia, B. Mengakui bangsa Indonesia, C. Mengakui pemuda dan pemudi Indonesia, D. Mengakui tanah air Indonesia. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Mengakui bahasa Indonesia. Soal nomor 12. Negara kita mendapat anugerah dari Tuhan berupa tanah yang subur, sumber daya alam yang melimpah ruah, dan iklim yang sangat mendukung untuk kegiatan pertanian. Mana tugas kita? Maka tugas kita sebagai generasi muda yang harus dilakukan adalah A. Melindungi, memelihara, dan mengolah kekayaan alam Indonesia, B. Memahami kekayaan tersebut, C. Mempermasalahkan keamanan kekayaan alam, D. Mengeksploitasi besar-besaran kekayaan alam Indonesia. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Melindungi, memelihara, dan mengolah kekayaan alam Indonesia. Soal nomor 13. Sosok yang mengumandangkan lagu Indonesia Raya dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang pertama kalinya adalah A. W.R. Supratman, B. Mohyamin, C. Latif Hendradiningrat, D. Sugondo Joyo Puspito. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. W.R. Supratman. Soal nomor 14. Upaya kerja paksa atau RODI guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita dilakukan pada Gubernur Jenderal A. Diendels, B. Van der Bos, C. Van de Venter, D. Baron van Hovel. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Diendels. Soal nomor 15. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada intinya dilandasi sila Pancasila, khususnya sila ke A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. 4. Soal nomor 16. Perilaku di bawah ini yang tidak sesuai dengan gagasan yang dimiliki oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah A. Agar senantiasa membantu teman yang sulit dalam belajar, B. Fitri merasa sedih saat melihat temannya putus sekolah karena disebabkan tidak ada biaya, C. Sonika ingin sekolah yang tinggi supaya menjadi karyawan perusahaan terkenal, D. Bagi Intan pendidikan adalah membantunya keluar dari kemiskinan sehingga dia belajar dengan serius. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 17. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dari pernyataan yang ada di atas, tindakan yang memberikan gambaran kebanggaan terhadap bangsa Indonesia terdapat pada nomor A. 1, 3, dan 4, B. 1, 2, dan 3, C. 1, 2, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. 2, 3, dan 4. Mempelajari berbagai tarian daerah sebagai upaya untuk melestarikannya, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelestarian alam. Soal nomor 18. Di berbagai daerah VOC melakukan tindakan yang dengan melaksanakan politik divide et impera. Pengertian politik divide et impera yaitu A. Politik balas budi, B. Politik tebang pilih, C. Politik etis, D. Politik adu domba. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Politik adu domba. Soal nomor 19. Yang menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia pada abad ke-15 ialah A. Mencari daerah baru untuk dikuasai, B. Melakukan perdagangan dengan belahan dunia yang lain, C. Menyebarkan agama, D. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan. Soal nomor 20. Demokrasi yang diterapkan di Amerika Serikat adalah A. Demokrasi rakyat, B. Demokrasi totaliter, C. Demokrasi terpimpin,
D. Demokrasi liberal. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Demokrasi liberal. Soal nomor 21. Dalam sejarah perkembangan budaya demokrasi di Indonesia ditinjau dari segi waktu 1959 sampai 1966 adalah titik-titik. A. Periode demokrasi liberal. B. Periode demokrasi Pancasila. C. Periode demokrasi parlementer. D. Periode demokrasi terpimpin. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Periode demokrasi terpimpin. Soal nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut ini. Dari pernyataan tersebut, unsur-unsur demokrasi sebagai bentuk pemerintahan ditunjukkan nomor titik-titik. A. 1, 2, 3, dan 5. B. 1, 2, 3, dan 6. C. 3, 4, 5, dan 6. D. 1, 2, 3, dan 4. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. 1, 2, 3, dan 4. Artinya partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan, adanya pengakuan akan supremasi hukum, adanya pengakuan akan kebersamaan di antara warga negara, adanya kebebasan warga negara. Soal nomor 23. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 menggariskan bahwa rakyat dapat secara langsung memilih titik-titik. A. Presiden dan Wakil Presiden. B. Ketua MPR dan Ketua DPR. C. Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. D. Anggota Komisi Yudisial. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Presiden dan Wakil Presiden. Soal nomor 24. Menurut UUD 1945 yang diamandemen, kekuasaan negara tertinggi berada di tangan titik-titik. A. Rakyat. B. MPR. C. Presiden. D. DPR. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Rakyat. Soal nomor 25. Kekuasaan tertinggi yang ada pada suatu negara tertentu disebut titik-titik. A. Demokrasi. B. Kemerdekaan. C. Kekuasaan. D. Kedaulatan. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Demokrasi. Oke, demikianlah pembahasan seputar soal-soal formasi P3K Guru Pendidikan Kewarganegaraan atau Guru PKN. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update baru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.